importante, obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude, de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal a través de la manipulación de testigos, ofrecimientos indebidos y construcción de relatos falsos. En un giro probatorio terminó develando el verdadero arquitecto de esa misma estrategia que se denunció, una maniobra que a la inversa atribuyó a sus competidores cuando el mismo Mantan Presiden Kolombia, Álvaro Uribe dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 12 tahun usai dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan dan suap terhadap saksi. Hukuman itu diberikan oleh Hakim Pengadilan Pidana Bogota, Sandra Heredia, pada Jumat 1 Agustus 2025. Pengumuman tersebut disampaikan Sandra setelah menyatakan bahwa Uribe terbukti bersalah. Hakim Sandra Heredia sebelumnya membebaskan Uribe dari dakwaan terhadap aksi penyuapan terhadap jaksa. Namun, Álvaro Uribe mengaku tidak bersalah dan memastikan akan melakukan banding terhadap hukuman tersebut. Diketahui Álvaro Uribe yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 2002 hingga 2010 itu menjadi presiden pertama di Kolombia yang dijerat kasus pidana di usianya yang menginjak 73 tahun. Kasus ini diketahui bermula pada tahun 2012 saat Uribe menuduh Senator Ivan Cepeda mengaitkan dirinya dengan upaya pembentukan kelompok paramiliter. Lalu situasi berubah pada tahun 2018 ketika Mahkamah Agung Kolombia memutuskan untuk membuka penyelidikan terhadap Uribe atas dugaan manipulasi saksi. Yo, que he tenido la condición aquí de procesado, de acusado, también quiero decir que yo amo mucho a Colombia y he procurado proteger la vida de quienes... 6 tahun berjalan, kantor Kejaksaan Kolombia akhirnya secara resmi mendakwa Uribe dalam 3 kasus tindak pidana. Muchas gracias por haberme escuchado. Ketiganya yakni penipuan prosedural, penyuapan dalam proses pidana, dan penyuapan saksi. Sementara itu, Cepeda yang dahulu dituduh oleh Uribe merayakan putusan yang diberikan oleh pengadilan. Bahkan ia menyebut masih ada jalan lain yang akan ditempuh dalam kasus mantan presiden Kolombia tersebut. Terlepas dari vonis ini, popularitas Álvaro Uribe tetap tinggi berdasarkan survei terbaru, menunjukkan ia adalah politisi paling dicintai di Kolombia. Totalmente abierto al diálogo. Hal ini terbukti pada tahun 2019. Ribuan orang melakukan protes di Medellin dan Bogota ketika ia pertama kali didakwa dalam kasus ini. Les quiero decir una cosa. Si alguien de mi gobierno, alguien cercano a mí.
Namun, Uribe bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. A las organizaciones que representan para hacer algo ilegal. Ia meyakini persidangannya adalah produk dari balas dendam politik.